Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9B, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kegiatan PJJ kali ini kita akan membahas tentang tata krama, santun, dan malu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih tata krama itu? Tata krama dalam kehidupan sehari-hari disebut juga dengan etika, yaitu norma-norma, nilai-nilai moral, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Ibnu Sar berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, apa sih manfaat dari tata krama itu? Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang keempat, menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi. Yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama berkomunikasi lisan. Komunikasi lisan pasti selalu digunakan dalam berhubungan dengan orang lain, baik bertatap muka langsung maupun menggunakan alat komunikasi. Nah, di bawah ini contoh tata krama dalam berkomunikasi lisan adalah sebagai berikut. Berbahasa yang baik dan sopan, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan hindari berbisik, memerhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan, menundukkan sedikit pandangan dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua atau dituakan, tidak memosisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara, tidak mendominasi pembicaraan, tidak memotong pembicaraan lawan bicara, tidak menunjuk-nunjuk ke arah lawan bicara, hindari gurauan yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak, awali dengan ucapan salam, mengenalkan diri dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan tutup pembicaraan dengan mengucapkan salam. Yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Berkomunikasi dengan orang lain di jejaring sosial, tata krama harus tetap diutamakan, seperti memasang status atau tweet, chatting, memposting foto, video, link, note, tagging, dan follow atau add, dan memilih foto profil. Penerapan tata krama di dunia maya dapat membuat aktivitas sosial di dunia maya menjadi lebih nyaman karena adanya rasa saling menghargai dan menghormati di antara pengguna jejaring sosial. Setiap pengguna layanan media sosial mempunyai hak dan privasi sehingga layak untuk dihargai dan dihormati. Oleh karena itu, hendaklah umat Islam selalu memilih dan menggunakan kata-kata dan kalimat yang baik ketika bermedia sosial, ketika mengunggah gambar atau meme atau sejenisnya. Hendaklah juga memilih gambar atau meme yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap meliputi tata cara menggunakan dan memosisikan bagian-bagian tubuh saat berinteraksi dengan orang lain. Beberapa contoh bahasa tubuh yang perlu diperhatikan ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, tampakkan muka berseri, tersenyum, atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Yang kedua, posisikan bahu dalam keadaan santai. Yang ketiga, tidak menyilangkan kaki dan tangan. Yang keempat, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan keadaan nyaman dan percaya diri. Yang selanjutnya, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, hindari menatap dalam durasi yang lama,
mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara sebagai bentuk perhatian dan mendengarkan. Yang keempat, tata krama dalam berpakaian. Seorang muslim tentu harus berpakaian sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Fungsi pakaian adalah sebagai penutup aurat dan untuk memperindah jasmani manusia. Meskipun berpakaian dalam ajaran Islam berfungsi sebagai penutup aurat dan berhias untuk memperindah tubuh, umat Islam juga harus memahami tentang aturan berhias yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebiasaan budi pekerti, sehingga menjadikan orang yang berhias menjadi rapi, serasi, dan enak dipandang. Nah, sekarang santun. Santun itu apa sih? Sopan adalah sikap hormat, sedangkan santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum muridun, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, perintah untuk memiliki sikap sopan dan santun yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 adalah berkata baik kepada sesama manusia. Berkata baik kepada sesama manusia dapat dilakukan dengan berkata sopan dan tidak menyakiti perasaan lawan bicara. Pada dasarnya, sikap sopan dan santun yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, kebiasaan. Yang keempat, usia. Dan yang kelima, pemahaman agama. Hikmah dari sikap sopan dan santun. Yang pertama, dicintai Allah dan Rasulullah. Yang kedua, melaksanakan ajaran Islam. Yang ketiga, mudah diterima oleh orang lain. Yang keempat, mudah bergaul di dalam masyarakat. Nah, sekarang malu. Malu secara bahasa berasal dari kata hayaun yang merupakan leburan dari kata hayatun yang berarti hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam agama Islam, malu itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada sesama manusia. Yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Hikmah dari rasa malu. Yang pertama, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kedua, meningkatkan keimanan karena malu merupakan salah satu cabang iman. Yang ketiga, mencegah melakukan kemaksiatan. Yang keempat, mengantarkan seseorang ke surga. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.